Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup D APM 1 kelas K13. Di sini kami akan mempresentasikan tentang accounting and the time value of money. Untuk yang pertama ada konsep dasar nilai waktu, yaitu nilai waktu uang atau time value of money itu menunjukkan hubungan antara waktu dan uang. Prinsip utamanya adalah $1 yang diterima hari ini lebih berharga daripada $1 yang dijanjikan di masa depan. Hal ini dikarenakan adanya kesempatan untuk menginvestasikan uang tersebut hari ini dan memperoleh bunga. Nah, penerapannya dalam akuntansi itu dapat digunakan untuk mengukur nilai wajar aset dan kewajiban jangka panjang seperti obligasi atau sewa. Sifat dan komponen bunga. Nah, bunga sendiri adalah biaya atas penggunaan uang atau kelebihan uang yang dikembalikan di atas pokok pinjaman. Faktor penentu besarnya bunga itu ada 3, yaitu pokok atau prinsipal, yang kedua ada tingkat bunga atau interest rate, yang ketiga ada waktu atau time. Nah, bunga sendiri itu ada 2, yaitu bunga sederhana atau simple interest dan bunga majemuk atau compound interest. Nah, untuk bunga sederhana itu hanya dihitung dari pokok awal saja dan jarang digunakan dalam akuntansi jangka panjang. Rumusnya bunga sama dengan P kali I kali N. P sendiri pokok pinjaman, I tingkat bunga untuk satu periode, dan N jumlah periode. Yang kedua ada bunga majemuk atau compound interest. Ini dihitung dari pokok ditambah bunga yang sudah diperoleh sebelumnya. Efeknya bunga menghasilkan bunga lagi, jadi bunga yang berbunga. Nah, bunga majemuk ini digunakan dalam standar praktik bisnis modern. Ada juga rumus untuk menentukan nilai masa depan. Contohnya itu faktor FVF untuk 1. Rumusnya FVFN, I sama dengan 1 tambah I N. FVFN, I sendiri adalah faktor nilai masa depan untuk N periode pada tingkat bunga, yaitu I. Nah, I sendiri itu tingkat bunga untuk satu periode, N jumlah periode. Nah, ada juga variabel fundamental dalam perhitungan. Yang pertama itu ada rate atau I, itu tingkat bunga per periode penggabungan. Number of period dilambangkan dengan N, itu berarti jumlah periode penggabungan bunga. Present value atau dilambangkan PC, itu nilai saat ini atau nilai yang didiskontakan. Yang terakhir itu ada future value atau FV, nilai masa depan atau nilai yang diakumulasikan. Selanjutnya ada frekuensi penggabungan atau compounding. Nah, bunga itu tidak selalu dihitung setahun sekali, ada juga yang setengah tahun, yaitu rumusnya I dibagi 2, N dikali 2. Nah, I sendiri itu sudah dijelaskan, yaitu tingkat bunga untuk satu periode, N itu jumlah periode. Ada juga yang dihitung triwulan atau per 3 bulan, itu I dibagi 4, N dikali 4. Nah, ada juga aturan emas, yaitu semakin sering bunga digabungkan dalam setahun, semakin besar nilai masa depannya, atau biasa dinamakan FV. Soal-soal jumlah tunggal dikategorikan dengan 2 kategori, yaitu yang pertama menghitung nilai masa depan yang tidak diketahui dari sejumlah uang tunggal yang diketahui, yang diinvestasikan sekarang untuk sejumlah periode tertentu dengan tingkat bunga tertentu. Yang kedua, menghitung nilai sekarang yang tidak diketahui dari sejumlah uang tunggal yang diketahui di masa depan, yang didiskon untuk sejumlah periode tertentu dengan tingkat bunga tertentu. Selanjutnya, ada aturan umum berdasarkan situasi. Ya, situasi pertama, jika menghitung nilai masa depan, akumulasikan semua arus kas ke titik waktu di masa depan. Dalam hal ini, bunga meningkatkan jumlah atau nilai seiring waktu sehingga nilai masa depan melebihi nilai sekarang. Situasi kedua, jika menghitung nilai sekarang, diskontokan semua arus kas dari masa depan ke masa kini. Dalam hal ini, pendiskontonan itu mengurangi jumlah atau nilai sehingga nilai sekarang lebih kecil daripada jumlah di masa depan. Selanjutnya ada anuitas nilai masa depan. Pengertian anuitas adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan uang yang jumlahnya sama dan terjadi secara berkala pada interval waktu yang sama, serta dihitung dengan bunga majemuk pada setiap periode. Contoh anuitas yaitu yang pertama pembayaran premi asuransi, yang kedua tabungan rutin setiap bulan, yang ketiga adalah cicilan pinjaman. Nilai masa depan anuitas. Nilai masa depan anuitas atau future value of annuity adalah jumlah seluruh pembayaran berkala ditambah bunga majemuk yang terakumulasi hingga periode terakhir.
Selanjutnya ada anuitas nilai masa depan. Pengertian anuitas adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan uang yang jumlahnya sama dan terjadi secara berkala pada interval waktu yang sama, serta dihitung dengan bunga majemuk pada setiap periode. Contoh anuitas yaitu yang pertama pembayaran premi asuransi, yang kedua tabungan rutin setiap bulan, yang ketiga adalah cicilan pinjaman. Nilai masa depan anuitas atau future value of annuity adalah jumlah seluruh pembayaran berkala ditambah bunga majemuk yang terakumulasi hingga periode terakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anuitas, yaitu nilai masa sekarang. Jadi nilai sekarang anuitas adalah nilai saat ini dari serangkaian pembayaran yang sama besar yang akan diterima atau dibayarkan secara berkala. Di masa depan, perhitungan ini dilakukan dengan cara mendiskontokan setiap pembayaran menggunakan tingkat bunga tertentu. Lalu ada anuitas biasa yaitu ordinary annuity. Anuitas biasa adalah pembayaran atau penerimaan uang dengan jumlah yang sama yang dilakukan secara berkala pada akhir setiap periode. Biasanya digunakan dalam perhitungan cicilan, sewa, atau investasi. Lalu yang berikutnya ada nilai sekarang anuitas atau jatuh tempo. Anuitas jatuh tempo adalah pembayaran yang dilakukan di awal setiap periode sehingga pembayaran diterima lebih cepat dibandingkan anuitas biasa. Perbedaan dengan anuitas biasa itu seperti yang pertama, anuitas biasa itu pembayaran di akhir periode, sementara anuitas jatuh tempo itu pembayaran di awal periode saja. Dan yang ketiga ada karena diterima lebih awal, nilai sekarang anuitas jatuh tempo itu lebih besar. Lalu ada anuitas tertunda. Jadi anuitas tertunda adalah pembayaran berkala yang mulai setelah beberapa periode penundaan. Selama periode penundaan belum ada pembayaran yang diterima atau dibayarkan. Selanjutnya ada ordinary value of money issue. Di sini terdapat pertama ada deferred annuities atau anuitas tertunda, di mana pendapatan baru mulai dibayarkan setelah melewati periode tertentu. Nah, anuitas tertunda ini tidak mulai menghasilkan pendapatan sampai 2 periode atau bahkan lebih dari 2 periode telah berakhir. Kedua ada valuation of long-term bonds. Ini adalah suatu nilai dari obligasi jangka panjang, di mana obligasi jangka panjang ini menghasilkan dua jenis cash flow atau arus kas. Pertama ada pembayaran bunga berkala, dan yang kedua ada pembayaran pokok saat jatuh tempo. Terakhir ada expected cash flow or present value measurement, di mana suatu arus kas di masa depan itu menjadi tidak pasti, sehingga perusahaan itu harus mengestimasi berbagai kemungkinan cash flow, kemudian menghitung nilai expected value dari cash flow tersebut, dan yang terakhir adalah mendiskon nilai cash flow ke present value. Itu merupakan beberapa rumus yang digunakan dalam order time of value of money issue. Yang pertama di deferred annuity, ini penghitungannya itu dalam 2 langkah, di mana kita menghitung present value dari anuitas biasa. Di sini ada rumusnya. Dan yang kedua kita menghitung present value dari single sum. Jadi hasil dari yang nomor 1 present value dari anuitas pertama dimasukkan ke rumus present value of a single sum. Kedua, valuation of long term bonds. Ini pertama menghitung present value of the principal, kedua present value of the interest payment, kemudian dari hasil kedua present value tersebut akan dijumlahkan menjadi kombinasi dari present value dari long term bonds. Terakhir ada expected cash flow atau present value measurement. Pertama kita melakukan pembagian antara expected cash flow dan juga expected cash flow bagian guarantee atau warranties. Untuk yang pertama, rumusnya ada cash flow estimate dikali probability assessment sama dengan expected cash flow
Dan yang kedua, untuk yang garansi, expected cash flow dikali present value factor. Lalu kita masukkan berapa persen bunga tersebut yang akan menghasilkan expected present value. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih.